Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan oleh Ilham. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua doa kita, juga mengijabah semua harapan-harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba dilihat teman-temannya, ada yang tidak sekolah atau tidak? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Pak Uji. Terus siapa lagi? Kemudian Rosa. Dua absen saja ya, satu orang. Ainun, Aulia, Bella, Egi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini dimulai, silakan dilihat dulu di sekelilingnya, mungkin ada sampah-sampah yang masih berserakan, silakan diambil. Atau pakaiannya yang belum rapi, silakan rapihkan pakaiannya. Sudah siap semuanya? Sudah. Baiklah anak-anakku sekalian. Untuk hari ini pembelajaran kita akan kita kaitkan dengan P5 PPRA. Di kurikulum Merdeka kita akan mengenal apa itu P5 PPRA. P5 itu terdiri dari 5 P. Apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam program atau dalam kurikulum Merdeka, kita akan mengenal apa itu proyek penguatan profil Pancasila. Dan sebagaimana kita karena di bawah naungan Kemenag atau kita berada di sekolah madrasah, selain P5 kita juga akan mengenal P2RA. Apa P2RA itu? Penguatan profil pelajar materialni. Ya, jadi P2RA itu adalah penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Tujuan dari pembelajaran ini sebelum ke tujuan kita lihat dulu di tema. Di tema kali ini kita akan membahas tentang hidup berkelanjutan. Ya, jadi hidup berkelanjutan ini adalah bagian dari P5 P2RA. Apa itu? 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, elemennya yaitu akhlak terhadap Allah.
orisinal. Kemudian sub elemennya yaitu yang pertama adalah menjaga lingkungan alam sekitar dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, kemudian dari nilai P2RA-nya atau profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu yang pertama adalah berkeadaban atau ta'adub. Dan yang kedua adalah dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Nah, kemudian untuk tujuan proyek hari ini adalah, silakan boleh dibaca. Peserta didik dapat mengenali masalah lingkungan hidup dan Yang kedua, peserta didik dapat menjadi pemecahan masalah lingkungan hidup yang ada di sekolah. kemudian yang ketiga, Peserta didik dapat bekerja sama. kemudian yang keempat, Peserta didik dapat menghasilkan karya atau aksi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di lingkungan sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua kita. Tentunya keadaan sekolah itu harus selalu bersih. Karena kalau bersih maka kita akan lebih nyaman, ya. Apa itu sampah? Siapa yang tahu apa itu sampah? Sampah, ya, sampah itu apa? Barang bekas. Barang bekas, ya, hebat. Beri tepuk tangan. Apalagi sampah? Sampah itu apa? Apa? Barang yang tidak digunakan, ya, hebat. Iya, sampah itu, ya. Coba, sampah itu hasil dari mana? Dari masyarakat, ya. Terus dari mana lagi? Dari rumah tangga bisa. Terus dari apa lagi? Pabrik. Dari pabrik, iya. Terus kalau di sekolah, lingkungan sekolah dari mana sumbernya? Dari siswa. Guru juga bisa, ya. Jadi yang menghasilkan sampah itu adalah kita semua yang hidup di lingkungan sekolah. Coba kalau di lingkungan sekolah yang sering dibeli oleh siswa apa saja? Es, terus cilok, terus bibel, terus apa lagi? Sop buah, martabak. Itu ada sampahnya tidak? Ada. Dari plastik es apa sampahnya? Plastik. Sedotan. Terus inami jebel cenah tadi naon sampahnya? Styrofoam. Apa? Sumpit. Iya, itu adalah sumber-sumber sampah. Sekarang coba kalau sampah itu terbagi menjadi berapa? Wah, ya yang pertama adalah Organik. sampah organik. Yang kedua, Organik. apa itu sampah organik? Yang tidak bisa diulang. Satu orang. Tidak bisa diulang. Ya, Bisa. organik. Organik itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. atau sampah organik itu yang bisa hancur oleh mikroba yang bisa menghancurkan sampah, ya. Kalau non organik apa? Bisa didaur ulang. Tidak bisa hancur dalam beberapa tahun, tetapi bisa didaur ulang. Contoh dari jenis sampah organik ada apa saja? Ulang. Makanan, ya, terus Buah-buahan. ya, buah-buahan, sayuran, Tulang. tulang, terus Lauk. daun. Iya, daun yang berguguran langsung dari pohonnya itu disebut dengan sampah organik. Ada manfaatnya tidak?
termasuk yang kaca maupun yang plastik. Nah, itu merupakan sampah non organik. Baiklah, untuk memperdalam materi silakan kalian melihat dulu video berikut ini. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sebelum membuat hasil karya dari sampah tersebut, silakan kalian uraikan dulu dampak dari sampah itu bisa menimbulkan apa saja. Mengerti? Nah, setelah kalian menganalisis dampak dari sampah, kalian bisa mendaur ulang sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Mengerti? Baiklah, sebelum kalian melaksanakan kegiatan dari hasil karya kalian, silakan boleh diisi asesmennya dulu ya, atau latihannya dulu. Silakan. Namanya trompet. Apa? Silakan. Siap, udah siap. Mulai menikah mulai. Cicing aduh temenku. Pipat sejenis pipat. Rapat kak. Kita duduk. Siapa yang atas dari dekat? Memang belah. Sok tiba lagi bodinya. Terus Ya kurang deh gitu. Hijau di langit biru. Jika bawa balik, bisa berapa lama tuh? Kuning hijau ini sekarang udah online. Ukur dulu lah, kan aja. Gimana? Yang baru ukur. Baiklah, untuk sekarang tahap presentasi, silakan dari kelompok mana dulu yang mau maju ke depan. Ya, silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan
presentasikan hasil kerja kelompok kami membuat mengolah dari sampah atau barang bekas. Apa saja dampak dari sampah dan contoh cara mengelola sampah agar menjadi barang yang lebih berguna. Dampak dari sampah mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah dapat menghambat proses air tanah, merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Contoh cara mengelola sampah: 1. Memisahkan sampah sesuai jenisnya. 2. Membuat pupuk dari sampah organik. 3. Membersihkan tempat sampah setiap hari. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Di sini saya dan teman-teman mungkin ini hasil dari kerja kelompok kami, dan ini hasilnya. Kelompok kami membuat wadah pensil dari stik sama aqua. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat pensil dengan bahan sedotan dan sedotan bekas dan Nah, itulah beberapa hasil kerja kelompok yang menghasilkan hasil karya dari apa? Dari bekas. Kemudian dari apa lagi? Dari sedotan, ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis sampah itu terbagi menjadi, ya. Yang pertama itu adalah sampah organik. Apa sampah organik itu? sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, jadi sampah organik itu yang bisa hancur, ya, dengan bakteri-bakteri. Kemudian yang kedua tadi apa? Sampah apa? Anorganik. Anorganik. Sampah anorganik itu yaitu sampah yang bisa didaur ulang. sampah yang bisa didaur ulang. Jadi tidak bisa terurai dalam beberapa tahun. Contohnya di sekolah kita ada apa saja contohnya? Ada plastik, sedotan, kemudian styrofoam, ada apa lagi? Semua adalah sampah-sampah anorganik yang tidak bisa terurai tetapi bisa didaur ulang. Tadi seperti contohnya itu adalah kalian membuat tempat pensil dari sedotan bekas, ya. Kemudian ada lagi membuat tempat serbaguna dari sama botol plastik bekas dan stik es krim. Kemudian yang satu lagi, ya, ini adalah dari sedotan bekas bisa menjadi tempat serbaguna, bisa juga menjadi pajangan. Jadi untuk mengelola sampah di sekolah biar tidak menjadi sarang nyamuk, tidak menjadi kumuh, maka kita harus cerdas dalam mengolah sampah. Paham sampai sini? Jadi kita harus bagaimana? Menjaga lingkungan dengan cara mengolah sampah, ya, khususnya sampah yang tidak bisa terurai. Baiklah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa mengelola lingkungan dengan cara mengolah sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.